Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena kebetulan ini syutingnya ada di lokasi di kebun di belakang rumah ya. Jadi kita cari suasana baru di outdoor ya. Dan kebetulan saya lagi ngetes kiranya suara mic yang saya baru beli ini bisa difahami atau bisa didengarkan dengan baik ya. Dan di sini saya akan kembali membahas lagi mengenai permasalahan yang sering terjadi di kartu prakerja. Karena banyak dari teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih terkendala karena menghadapi masalah-masalah di kartu prakerja. Salah satunya yang memilih Tokopedia sebagai e-commerce di dalam mitra pelatihan kartu prakerja ya. Jadi silakan kalian simak ya, karena banyak sekali dari teman-teman itu sampai saat ini yang ikut gelombang 4 dan 5 belum bisa memunculkan insentif di dashboard atau jadwal insentifnya itu belum keluar, dan ada juga yang sampai saat ini belum bisa memunculkan sertifikat itu di dashboard, padahal itu saling berhubungan ya. Kalau misalkan sertifikat itu muncul, pasti nanti jadwal insentif itu akan cair. Jadi bagi kalian yang masih mengalami kendala, contohnya salah satunya adalah ketika memberikan ulasan di Tokopedia itu ada yang nggak bisa, kemudian ada yang gagal, bahkan ada yang gangguan di rumah Tokped. Itu bagaimana solusinya? Dan berikut ini untuk penjelasannya silakan kalian simak ya, jangan sampai dilewatkan. Kemudian jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar kartu prakerja dari saya. Dan langsung saja berikut ini pembahasannya. Memang kalau menurut saya sendiri ya, kebetulan saya kan ikut di gelombang 1, 2, 3 ya. Maksud saya ikut di gelombang ketiga itu, tapi ada beberapa teman itu yang suruh mendaftarkan saya ya untuk di kartu prakerja gelombang 1, 2, sehingganya saya bisa mendapatkan pengalaman ya ketika mendaftarkan teman-teman saya ini di gelombang 1 dan 2. Ada banyak perbedaan di gelombang 1, 2, 3 dan gelombang 4, 5, 6 sampai saat ini ya. Salah satunya adalah di dalam mengikuti webinar. Kebetulan di gelombang 1, 2, dan 3 itu nggak ada webinar, tapi di gelombang 4, 5, 6 ini semua peserta kartu prakerja yang sudah lulus di kartu prakerja itu harus menggunakan webinar. Itu diwajibkan ya, harus mengikuti webinar. Adapun pelatihannya bisa kita pilih sendiri, jadwalnya bisa kita pilih sendiri. Jadi webinar itu kita mendengarkan salah satu pemateri ya, pemateri menjelaskan melalui video yang diupload di Zoom ya. Jadi kita melihat saja, nanti secara otomatis kita terabsen karena adanya email yang ditujukan atau yang masuk pada Zoom itu. Setelah kita menyelesaikan semua persyaratan di kelas itu, nanti secara otomatis kelas yang diikuti itu akan tercentang ya. Biasanya seperti itu tandanya. Karena kebetulan kemarin saya itu mengikuti 2 kelas dan memang seperti itu ya. Kalau sudah kelasnya itu sudah kita selesaikan, secara otomatis akan tercentang seperti itu. Dan bagi kalian yang membeli kelasnya di Tokopedia, itu kan kita harus memberikan ulasan di Tokopedia. Jadi sebelum kita memberikan ulasan di Tokopedia itu biasanya kita harus memberikan ulasan terlebih dahulu di kelas yang kita ikuti. Contoh Skill Academy, kita harus memberikan ulasan dan harus memverifikasi ID sertifikatnya. Adapun kelas-kelas yang lain saya rasa juga seperti itu, kita harus juga memberikan ulasan karena itu penting. Karena biasanya ulasan itu membantu kelas-kelas tersebut supaya lebih direkomendasikan di kartu prakerja atau di pelatihan mitra prakerja. Dan selanjutnya ketika kita memberikan ulasan di Tokopedia, ini banyak dari teman-teman ini yang komen, yang bertanya kepada saya di kolom komentar bahwasanya tidak bisa memberikan ulasan di Tokopedia. Banyak masalahnya, salah satunya adalah tidak bisa diklik, kemudian untuk detail transaksinya hilang, kemudian di situ tidak bisa memberikan ulasan karena adanya gangguan di rumah Tokped ya, seperti itu. Nah, kemarin ada teman yang tanya seperti itu, dan kebetulan teman itu meminta saya untuk membantu supaya bisa menyelesaikan masalahnya tersebut ya. Jadi masalahnya adalah teman saya itu kena email seperti ini. Jadi teman saya kemarin itu men-screenshot bahwasanya dia tidak bisa memberikan ulasan di Tokopedia. Alasannya ada gangguan di rumah Tokped seperti ini ya contohnya. Tapi ternyata ketika kita mengklik kemudian ada gangguan di rumah Tokped seperti ini kemungkinan ada 2. Jadi kita sudah pernah memberikan ulasan di Tokopedia dan sudah resmi terverifikasi, sehingganya dalam beberapa waktu
sertifikat itu sudah muncul di dashboard ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang misalkan di situ gagal di dalam memberikan verifikasi, kemudian tidak bisa memberikan verifikasi atau tidak memberikan ulasan ya, ulasan maksudnya bukan verifikasi, tidak bisa memberikan ulasan atau mungkin gangguan di dalam rumah Tokopedia, itu sebenarnya sudah berhasil ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di awal sebelum memberikan ulasan itu kan ada keterangan ya, keterangan bahwa ulasan itu hanya bisa diberikan sekali. Mungkin teman-teman itu lupa, tapi sebenarnya itu sudah kita berhasil memberikan ulasan. Contohnya dari teman kemarin ya, setelah beberapa hari memberikan ulasan ternyata ada gangguan di rumah Tokped, dia mengirimkan screenshot bahwa dia sudah mendapatkan jadwal insentif. Jadi insentifnya sudah cair, tepatnya pada tanggal 9 September besok itu sudah mulai bisa dicairkan. Jadi seperti itu intinya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya mengalami masalah seperti itu, jangan khawatir. Insya Allah kalian semuanya sudah siap untuk mendapatkan insentif. Tinggal menunggu saja. Di keterangannya bahwasanya insentif itu akan sertifikat itu akan muncul di dashboard semaksimal 1 mingguan. Tapi kalau misalkan di situ nggak sampai seminggu itu alhamdulillah. Tapi kalau misalkan lebih dari seminggu, silakan kalian konfirmasi ke kelas dan Tokopedia-nya. Kemarin saya jelaskan ya, untuk alurnya itu kita harus memverifikasi kelas tersebut, maksudnya kita sudah selesai kelasnya, jadi kita harus memberikan ulasan di kelasnya. Kemudian secara otomatis nanti kelas akan memberikan konfirmasi ke pihak Tokopedia, dan Tokopedia akan memberikan konfirmasi ke pihak prakerja. Seperti itu alurnya. Jadi buat kalian peserta kartu prakerja, silakan tunggu saja, kita bersabar saja. Yang penting semua data sudah sinkron, intinya itu. Kalau misalkan semua data sudah sinkron, sudah diselesaikan syarat dan ketentuannya, tinggal menunggu saja, seperti itu. Oke ya, mungkin bisa difahami untuk penjelasan saya. Jika masih bingung dengan penjelasan saya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah sebisa mungkin saya akan bisa menjawab dan membalas komentarnya. Dan mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan dari tutur kata yang saya ucapkan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.